Siapa yang paling utama mendapatkan manfaat dari penerapan konsep deep learning? Tentu saja sang pembelajar itu sendiri, peserta didik, siswa. Kenapa? Karena mereka lah yang belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen terhadap perilaku atau potensi peserta didik. Ketika mereka mengalami sendiri, mendapatkan manfaat sendiri dari hasil refleksi itu, mereka langsung berkata, wow, oh iya, untuk itulah ya saya harus belajar ini. Dan dia langsung mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi pemanfaat utama dari deep learning bukan gurunya, bukan kepala sekolahnya, bukan sekolahnya, tetapi sang siswa itu sendiri. Karena apa? Karena pemahaman dia menjadi lebih personal. Mereka memahami sesuatu bukan karena disuruh orang lain, bukan karena dipaksa orang lain, tetapi karena mereka definisikan sendiri, mereka alami sendiri. Dan kita hanya memberikan suasana, memfasilitasi supaya mereka mengalami peristiwa itu. Dalam suatu kelas olahraga misalnya, seorang yang senang main volley baru tahu bahwa cara men-smash yang bagus itu apakah tangannya harus lurus, tangannya setengah begini, atau tangannya melekuk begini. Dan ketika guru olahraga mengatakan coba kita bedakan apa bedanya dengan tangan yang full, tangan yang setengah ditekuk dan yang ditekuk secara besar seperti ini. Ternyata yang paling efektif dari hal kekerasan lebih akurat itu kalau tangan Anda lurus. Kemudian dicoba di atas net itu. Bagaimana akurasinya kalau dia nyemes dengan tangan lurus, tangan setengah sudut atau dengan sudut penuh seperti ini. Dari situ dia bilang, oh iya ya Pak, saya bisa lebih besar mengalahkan lawan-lawan saya kalau saya ingin smash berada di atas begitu. Demikian juga yang senang badminton atau bermain tenis misalnya. Bisakah itu diterapkan untuk kognitif? Sangat bisa sekali. Contoh ya, dari dulu saya nggak pernah tahu dari mana asalnya 22/7 itu. Pi 3,14 itu ya. Dari mana itu asalnya ya? Saya nggak pernah memahami. Pokoknya gurunya bilang 3,14, 22,7, kita percaya aja. Belakangan saya bertemu dengan seorang guru yang mengajarkan saya dengan cara quote unquote pendekatan deep learning. Saya diminta untuk mengambil tali, dan tali itu diminta diukur panjangnya. Waktu itu saya ukur panjangnya 1 meter, 1 meter. Kemudian tali itu saya diminta oleh guru saya dilakukan supaya menjadi lingkaran. Jadilah lingkaran kan? Nah dari lingkaran itu saya bisa hitung dong jari-jarinya berapa. Kemudian saya disuruh catat jari-jarinya sekian. Habis itu saya dikasih tali yang 2 meter. Hal yang sama dilakukan, tentu saja jari-jarinya lebih besar. Habis itu saya dikasih tali yang 3 meter. Jari-jarinya berbeda. Nah dari situ guru saya bilang, kamu sudah dapat jari-jari kan? Iya, R1, R2, R3. R1 itu yang 1 meter, R2 2 meter, R3 3 meter. Oke. Terus kamu sudah menghitung kan? Ini panjangnya tali? Udah. Sekarang waktu tali itu dilingkari, dibuat lingkaran. Bukankah itu adalah panjang atau keliling lingkaran? Iya juga ya. Berarti bisa gak kamu bikin rumus keliling lingkaran itu seperti apa terhadap jari-jari yang Anda hitung tadi? Jadi kalau jari-jarinya sekian, maka keliling lingkarannya 1 meter. Jari-jarinya sekian, keliling lingkarannya 2 meter. Jari-jari sekeliling, kelilingnya 3 meter. Begitu mereka utik-utik sendiri tanpa kita kasih pembimbingan, mereka ketemu, bisa Pak. Tapi harus ada angka tambahan nih, apa? Selalu harus ada angka tambahannya sama. Dan itu adalah 22/7 atau 3,14. Mereka menemukan V. Eureka katanya begitu. Senang banget mereka, luar biasa. Asik Pak. Ternyata saya bisa memahami apa itu keliling lingkaran. Betul ya? Nah itu contoh yang sederhana yang bisa dilakukan. Biarkan mereka melakukan sendiri. Biarkan mereka belajar dari eksperimen yang mereka lakukan. Tugas kita sebagai pendidik adalah membuat environment sehingga mereka senang untuk belajar secara mandiri, berkelompok, atau belajar dengan eksperimen.
Hasil dari refleksi pembelajaran itu memperlihatkan bahwa apa? Pada dasarnya siswa itu adalah individu yang cerdas. Terima kasih.